Novel ini menceritakan tentang kisah Dewi Ayu yang berparas cantik namun bekerja sebagai pelacur pada masa kolonial Belanda di hari muda. Dewi Ayu merupakan anak dari Henry Stambler dan Anue Stambler. Henry Stambler merupakan anak dari Tat Stambler dan Marit J. Stambler. Sedangkan Anue Stambler merupakan anak dari Tat Stambler dan Maia, yang pada saat itu menjadi perempuan simpanan dari Tat Stambler. Saat dewasa, Henry Stambler dan Anue Stambler saling jatuh cinta dan dikaruniai anak bernama Dewi Ayu, yang pada saat itu diasuh oleh kakek dan neneknya karena ditinggal oleh kedua orang tuanya. Ketika Dewi Ayu berusia 19 tahun, Dewi Ayu ditinggalkan oleh kakek dan neneknya. Kakeknya yang mendapatkan tugas militer, sedangkan neneknya yang mengungsi ke Eropa. Di umur segitu juga, Dewi Ayu pernah dipenjara bersama 19 tahanan lainnya selama 2 tahun. Mereka semua digunakan sebagai pemuas nafsu para tentara Jepang. Hingga pada saat Dewi Ayu dewasa dan melahirkan 4 orang anak yang bernama Alamanda, Adinda, Maya Dewi, dan Cantik. Alamanda yang dipaksa menikah dengan Sodako, padahal di saat itu ia telah memiliki kasih yang bernama Kliwon. Di saat Kliwon menjalankan studinya di ibu kota, Alamanda malah diculik dan diperkosa oleh Sodako. Sebab ia merasa malu dengan hal itu, akhirnya Amanda terpaksa menerima pernikahannya tersebut bersama Sodako. Rumah tangga Alamanda dan Sodako tidak begitu harmonis, karena Sodako ingin membunuh Kliwon. Sebab ia mengira semua itu adalah kutukan dari Kliwon yang masih merasa tidak terima akan pernikahan Alamanda dan Sodako. Tetapi Alamanda membuat kesepakatan dengan Sodako agar tidak membunuh Kliwon. Dan sebagai gantinya, ia akan menyerahkan seluruh hidupnya untuk Sodako, dan akhirnya mereka dikaruniai anak bernama Nurul Aini. Adinda merupakan anak kedua dari Dewi Ayu. Ia menikah dengan mantan kekasih kakaknya yang bernama Kliwon dan dikaruniai anak bernama Krisan. Adinda telah mengagumi Kliwon sejak Kliwon masih berpacaran dengan kakaknya. Kliwon tidak peduli bahwa Adinda adalah adik kandung dari mantan kekasihnya. Hingga pada saat Adinda hamil, Kliwon dikirim ke hutan sebagai ganti tidak jadi dibunuh oleh Sodako. Hingga pada saat umur anaknya menginjak masa remaja, Kliwon dibebaskan, tetapi ia memilih untuk bunuh diri di kamarnya. Sebab ia merasa malu terhadap Adinda, bahwa ternyata ia masih menyertai kakaknya yaitu Alamanda. Maya Dewi dinikahkan dengan Maman Gendeng, sebab ibunya yang merasa khawatir dengan nasib anaknya. Dia dinikahkan dengan kekasih ibunya yang pada saat itu Maya Dewi berusia 15 tahun dan Maman Gendeng yang berusia 30 tahun. Karena masih minimnya usia Maya Dewi, Maman Gendeng tidak pernah menyentuhnya hingga di umur 17 tahun. Saat Maya Dewi telah siap untuk melahirkan seorang anak, mereka dikaruniai seorang anak bernama Rengganis. Krisan dan Rengganis merupakan saudara sepupu sekaligus sahabat dari kecil. Mereka yang selalu bersama. Krisan sadar ternyata selama ini ia menyukai Nurul Aini. Tetapi demi persahabatannya, Krisan memilih diam akan perasaannya. Hingga didapat berita bahwa Rengganis hamil karena diperkosa di toilet sekolahnya. Ia bercerita kedua orang tuanya bahwa ia dihamili oleh seekor anjing. Karena tidak percaya, orang tuanya mencari tahu akan pelakunya. Di saat itu, Kinkin teman kelasnya mengaku bahwa dia yang menghamili Rengganis. Rengganis menolak pernikahannya tersebut, sebab sebenarnya bukan Kinkin yang menghamilinya. Sehingga Rengganis bersama bayinya kabur dari rumah. Rengganis membuat Nurul Aini sakit hingga meninggal dunia. Kuburan Nurul Aini digali dan dibawa pergi hingga disimpan di tempat itu. Seminggu setelah wafatnya Nurul Aini, Rengganis mengambil rumah Krisan dengan tujuan untuk meminta pertanggungjawaban atas kelakuan terhadap ibu. Bukannya mendapatkan balasan, Rengganis malah dibawa ke Krisan ke tengah laut dan dibunuh tanpa seorang pun tahu. Beberapa saat kemudian, terungkaplah siapa yang telah menggali kuburan Nurul Aini dan menaruhnya di bawah tempat tidur Krisan. Ternyata Krisan sendiri. Dan juga yang telah menghamili Rengganis si cantik dan membunuhnya secara kejam, ternyata Krisan juga. Hal ini hanya diketahui oleh Krisan sendiri. Maman Gendeng yang menyayangi anaknya melakukan pemberontakan habis-habisan yang merenggut banyak nyawa warga Halimunda. Dia berkata, jika tidak seorang pun pembunuhnya, berarti seluruh kota adalah pembunuhnya. Di sisi lain, Maman Gendeng dibunuh oleh pasukan Sodako. Sodako sendiri mati bunuh diri karena merasa dihantui oleh warga kota Halimunda yang telah dibunuhnya.
Setelah itu, Dewi Ayu bertemu dengan roh jahat yang telah mengutuk hidup keluarga Dewi Ayu. Dewi Ayu memang telah membunuh roh jahat itu, tetapi kutukannya akan terus berlanjut. Setelah itu, Dewi Ayu hamil anak keempatnya. Ternyata kutukan itu berlanjut kepada anaknya yang terakhir, yaitu si Cantik, yang memiliki paras buruk rupa. Cantik hanya menghabiskan waktunya hanya untuk makan, mandi, tidur, dan berdiam diri saja di rumah. Dan ia berharap akan didatangi oleh pangeran yang tampan dan baik. Dan benar saja hal itu terjadi. Pangeran mendatangi Cantik dan membuat mereka saling jatuh cinta. Pada saat Cantik hamil dan sedang berduaan di kamar, tiba-tiba seorang pemuda menembakkan peluru pada suami Cantik. Ternyata yang ditembakkan adalah anak dari Adinda, yaitu Krisan. Dan yang menembakkannya adalah Kinkin, pemuda yang pernah gagal menikah dengan Rengganis. Ternyata di balik itu semua, Krisan merasa sakit hati akan wanita yang pernah ia cintai, sebab hanya meninggalkan rasa luka saja. Sehingga pada saat ia di tepi pantai, Krisan meminta saran kepada seorang nelayan, dan nelayan tersebut menjawab, sakit hati karena kekasihnya yang cantik. Kalau begitu, sekalilah saja wanita yang buruk rupa karena tidak akan memberikan luka. Mendengar hal itu, ia langsung mendekati Cantik. Dan saat itu, Cantik pernah berkata, mengapa kamu menyukaiku? Sebab aku mencintaimu, mencintai seorang yang buruk rupa. Ya, kenapa? Sebab Cantik itu luka. Nilai religi. Kurangnya pendekatan kepada Tuhan dapat mengakibatkan tidak adanya pendirian terhadap diri sendiri. Nilai budaya. Perjuangan dan pengorbanan pastinya dilakukan demi mendapatkan setiap keinginan. Sosial. Setiap perilaku yang tidak baik akan berimbas kepada diri sendiri hingga keturunan selanjutnya. Kecantikan bukanlah segalanya, karena yang terlihat belum tentu yang paling baik. Sebab banyaknya luka dan pertumpahan darah yang harus diperjuangkan demi untuk mendapatkan sesuatu. Angin